له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama kita ini, sunnah ini adalah diincar oleh orang-orang kafir. Mereka berusaha untuk menghilangkan Islam. Ada juga usaha untuk melenyapkan sunnah ini. Dan mereka itu siang dan malam berusaha untuk menghilangkan Islam, berusaha untuk menghilangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka tidak akan rela, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan tenang sampai kalian mengikuti agama mereka, sampai kalian mengikuti syariat mereka, sampai kalian mengikuti cara-cara mereka, barulah mereka senang. Selama kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ini membuat mereka susah, membuat mereka tidak tenang, dan berusaha bagaimana caranya untuk menjauhkan kita dari agama kita ini. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena musuh kita ini tidak pernah diam untuk menjauhkan kita dari Islam, menjauhkan kita dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya kita ini berpegang teguh, terus berpegang teguh, sabar di atas sunnah ini, sabar di atas Islam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bisa, tidak tahu bagaimana cara kita sabar di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak terus-menerus menuntut ilmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada sore hari ini masih berkaitan tentang al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macamnya. Yang pertama namanya al-muhkamat. Yang kedua apa namanya? Al-mutasyabihat. Al-muhkam itu yang jelas, seperti disebut di dalam Al-Quran ada gunung, selaput tak arti gunung, buah-buahan, kemudian pohon korma yang disebut di dalam Al-Quran, selaput semua kita tahu artinya itu. Gunung, air, sungai, madu, susu. Ini
semua dijelaskan di dalam Al-Quran atau disebut di dalam Al-Quran dan kita semua mengetahui maknanya. Ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat yang mutasyabih ini membutuhkan ayat yang lain atau membutuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Apa misalnya? Allah Subhanahu wa taala perintahna ita wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Hanya itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngumbe cara anta salat, pira rakaat itu salat, pira anta salat, tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dijelaskan di mana? Dalam hadis. Maka ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dari Al-Qur'an, penjelasan yang lain dari Al-Qur'an atau penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dinamakan ayat apa? Mutasyabihat. Ayat-ayat ini mutasyabih ini bagi sebagian orang, bukan bagi semua orang. Ya, ada orang-orang yang berilmu yang mereka faham. Orang-orang yang kurang ilmunya tentu mereka ini tidak memahami ayat-ayat ini dengan baik. Jadi dia mutasyabih, dia tidak jelas bagi sebagian orang, namun dia jelas bagi para ulama dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Kemudian kita juga menjelaskan apabila ada ayat yang mutasyabih, kita kembalikan dia kepada ayat yang muhkam sehingga dia menjadi jelas. Jelas insyaallah. Ini murajaah yang sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Mari kita kira-kira ibu-ibu ngerti kaidah ibu-ibu? Tidak ada sampai dia ngerti kira-kira ibu-ibu atau tidak? Atau saya ulangi ibu-ibu? Bemelenda. Dia ulik kosong atau tulang ya Malik? Tulang ya. Angka anda dengan atok angka ibu-ibu. Ya. Ayat-ayat Al-Quran ini ada dua macamnya. Si pertama arana muhkam. Si kedua arana mutasyabih. Jelas ibu-ibu? Si pertama ini arana apa? Muhkam. Si kedua arana mutasyabih. Muhkam artinya adalah siwah jelas. Ya, apa misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang buah-buahan si arak di dalam surga. Gunung, langit, bumi, sungai, ya, madu, susu. Ya, kan ini wah jelas artinya ini. Selaput pada nawa arti sungai. Ya. Selaput pada nawa arti susu, madu dan yang lain ini. Ini wah jelas artinya. Ini arana ayat-ayat siwah jelas mara ini arana apa? Muhkam. Ara ayat-ayat sindian man jelas. Ya, tidak jelas sehingga membutuhkan penjelasan. Bela karena penjelasan ini imma ayat yang lain yang menjelaskan atau penjelasan ini lekan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas ibu-ibu? Apa contohnya ibu-ibu? Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala perintahna kita di dalam Al-Qur'an adik kepada salat wa aqimus salat. Ya, dirikanlah salat. Ngumbe cara anta salat nangka. Ya, pira rakaat salat, piran salat. Ya, ini tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah hanya mengatakan wa aqimus salat, dirikanlah salat. Enggak ana ini. Lagu ngumbe cara anta salat tidak dijelaskan. Piran tu solat, pira rakaat itu solat, ini tidak ada penjelasannya. Dijelaskanlah oleh siapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi badakna ita ngumbe caran tu solat, piran tu solat, pira rakaat itu solat.
Jelas nak ibu-ibu? Nah, jadi muhkam ino siwah jelas. Mutasyabih ino yang belum jelas, yang membutuhkan ayat atau hadis yang menjelaskannya. Jelas insyaallah? Baik. Kemudian jadi hadis Nabi ini adalah penjelasan bagi Al-Quran. Kita lanjutkan sekarang. Wa kama anna al-Qur'ana wahyun fasunnatu tsabitatu wahyun. Al-Quran ini wahyu dari Allah. Hadis Nabi ini sunnah Nabi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah wahyu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan pira rakaat itu salat, piran tu salat ini berdasarkan wahyu atau tidak? Berdasarkan wahyu. Jadi aqimus shalah firman Allah ini wahyu, penjelasan Nabi ini wahyu. Jadi wahyu dijelaskan oleh apa? Dijelaskan oleh wahyu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Yang artinya adalah wa anzalallahu 'alaikal kitaba, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Alkitab. Apa kitab si turunan ini? Al-Quran. Kemudian apa? Wal hikmah, dan juga Allah turunkan kepadamu al-hikmah. Apa hikmah ini? Hadis Nabi ini, sunnah ini, hikmah ini. Ya, jadi dua-duanya Allah lekan, Al-Quran dari Allah, sunnah ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi Quran wahyu, sunnah Nabi wahyu. Jadi wahyu menjelaskan wahyu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadamu apa yang engkau tidak tahu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi entaino ndek na tahu membaca, ndek na tahu nulis. Ya, lagu Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahunya tentang penciptaan manusia. Manusia awalnya ini adalah dari mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan seterusnya. Ya. Sementara ilmu kedokteran pirana tahu ini baru-baru ditahu oleh ilmu kedokteran. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun yang lalu sudah diketahui. Padahal dia buta huruf ini. Nah, makanya Allah menjelaskan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepadamu ya Muhammad apa yang engkau tidak tahu. Maka kita ini si jari umatna apabila rajin kita baca Quran. Rajin kita baca Quran Bapak. Kemudian rajin kita baca hadis Nabi. Rajin kita baca hadis Nabi. Dak nungkulang masjid ini, dak kanggo nungkulang masjid. Ya. Nah, apabila kita rajin membaca Al-Quran, rajin membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilmu yang kita tidak ketahui. Hal-hal yang kita tidak ketahui kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Wa kana fadlullahi 'alaika kabira.
Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu adalah sangat-sangat besar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya besar sekali. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Muhammad ini luar biasa besarnya, karena Allah Subhanahu wa taala pilihnya itu untuk menjadi orang muslim. Kemudian pilihnya itu Malik untuk menjadi orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala andainya pilihan itu, mungkin kita akan menjadi orang Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha atau yang lain-lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bermurah dan memilih kita untuk menjadi orang yang beragama Islam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita untuk menjadi orang yang sunnah, mungkin kita akan menjadi orang tasawuf, tarekat, Naqsyabandi, Suhrawardi atau pelaku-pelaku bid'ah yang lainnya. Maka ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ida sunnah lagu arak tetangga anda luar biasa bid'ahna, ada atau tidak ada? Selapu ta arak doang tetangga-tetangga anta, keluarga-keluarga anta, atau batur-batur akrab ta yang menjadi orang yang anti dengan sunnah. Kenapa ini? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui ita ini si cocok untuk menjadi orang yang sunnah, dia tidak cocok. Sehingga pilihannya itu, makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk menjadi orang muslim dan memilih kita untuk menjadi orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Tentunya pertama adalah menuntut ilmu, mempelajari tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin berdoa, rajin-rajin bersyukur, rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan wahyu. Ya, in huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan ini adalah berdasarkan wahyu. Lagu ini dalam hal apa? Dalam hal akhirat dan dalam hal agama. Ya, karena dalam urusan sehari-hari misalnya, bagaimana kabarmu? Sehat ke ida? Ulak ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Perlukah ini wahyu? Tidak perlu. Ya, yang membutuhkan wahyu ini adalah apa? Hal-hal yang berkaitan tentang akhirat, berkaitan tentang dakwah, berkaitan tentang agama. Kemudian was-sunnatu mubayyinatun lil Qur'an. Sunnah ini adalah keterangan bagi Al-Qur'an. As-sunnah menerangkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, marak sibru itu. Allah perintahkan itu salat, lagu ngumbe cara itu salat. Demikian juga puasa, demikian juga haji, demikian juga zakat, perintahkan itu puasa. Ya, apa yang membatalkan puasa, apa syarat puasa, apa rukun puasa, tidak dijelaskan ini secara terperinci. Secara terperinci ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zakat, berapa nisabnya, ya, dan yang lain-lainnya ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga haji, ya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara kita berhaji. Jadi sunnah ini adalah keterangan bagi Al-Qur'an. Wal mubayyinu lil hujjah, hujjah, sebagaimana Al-Qur'an ini adalah wahyu dari Allah yang harus kita terima, demikian juga sunnah ini wahyu dari Allah yang harus juga kita terima. Tidak boleh kita mengatakan pokoknya saya ini hanya mengamalkan Al-Quran, sunnah saya tidak mau. Maka orang ini dia tidak dikatakan dia sebagai seorang muslim. Kalau dia memang muslim, harus mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha muftaqiratun ilaihi.
Al-Quran ini membutuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Ya, sebagaimana yang kita katakan baru, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kita salat. Sunnah Nabi menjelaskan bagaimana kita puasa, bagaimana kita mengeluarkan zakat, bagaimana kita berhaji. Ini semua tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya, penjelasannya bagaimana tata cara salat di dalam sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat, tapi bagaimana kita salat tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Syekh, li'annaha muftaqiratun ilaihi, karena Al-Qur'an ini membutuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Jelas insyaallah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika adh-dhikra, dan kami turunkan kepadamu dzikir, yaitu sunnah ini, litubayyana lin-nas, agar engkau jelaskan kepada manusia-manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada mereka. Perhatikan ini bapak-bapak, ya, dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau terangkan, jelaskan kepada semua manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada mereka. Maksudnya ayat ini bahwa semua yang diturunkan oleh Allah telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disyariatkan oleh Allah telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di nara alasan dia jemaah mengatakan, ya Allah saya tidak tahu. Ya, seandainya salah cara anda berdagang, ya, kemudian ketuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kan dengan cara anda berdagang, oh ya Allah saya tidak tahu. Kok tidak tahu sementara sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa engkau ada jemaah? Ya kan daripada momot bapak-bapak. Setiap tekatan pasti ada momot ini, padahal ini belum musim dingin ini. Ya. Apa kira-kira jawaban dari jemaah amun ketua ini demara ino? Dia telah belajar. Hanya ini jawaban yang paling tepat. Jadi Allah Subhanahu wa taala jemaah hisabna ida gara-gara ida tidak belajar. Ya. Kemudian mun ketua ini kenapa tidak belajar? Oh ya Allah kita sibuk le bangkat. Masa ngono jawaban dari jemaah? Ya, jadi semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sekecil apapun selapun ini sudah ada penjelasannya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Bahkan ngombe cara tama kamar mandi, sugul kamar mandi, bagaimana buang air kecil, bagaimana buang air besar, selapun ini harap penjelasannya. Bahkan berhubungan dengan istri juga sudah ada penjelasannya, arak doana dan macam-macam. Ya, sekecil itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah jual beli. Karena masalah jual beli ini berhubungan dengan apa yang masuk ke dalam perut kita. Kan lu mau ada untung, ya, lagu salah cara anda mau untung, kadunda ya beli beras, kadunda ya beli apa rana, empak dan yang lain-lain. Kemudian dimakan, tama tipati anda, padahal ini hasil yang apa? Yang tidak bagus. Kemudian sadik ada anak jari, ada sadik ada senina, ada padahal ini adalah didapati dengan cara yang tidak benar. Ketuanya ada jemaah, kenapa begitu cara kamu jual beli? Oh ya Allah saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Sementara ini sudah dijelaskan. Kamu saja yang tidak mau membaca karena ini. La ilaha illallah kah? Ida salah atau ida kena ini? Ida salah atau ida kena ini? Salah. Munda tahu ibu-ibu ida salah atau ida kena ibu-ibu? Hah?
salah ide ni. Kah mundawah sadar bahwa ide salah nangka harus deperiri si salah ino. Nangka amun dah sadar ide bahwa ide ini salah, lagu ndek dah mele periri diri dah double salah dah jadi na. Faham ide? Faham ide tidak faham ini? Faham lagu dia bila belajar. Baik. Was-sunnatu mithlul Quran fil hujjiyah. Sunnah ini hujjah sebagaimana Al-Quran juga hujjah. Wad dalilu hadithul Miqdam ibni Ma'di Karib Al-Kindi. Apa dalilnya bahwa Al-Quran atau sunnah ini adalah hujjah? Ya. Dalil maksudnya Al-Quran ini dalil, sunnah Nabi dah dalil. Quran dia dah kanggo nolak ya, hadis Nabi dia dah kanggo dah nolak ya, karena ada duana wahyu. Al-Quran wahyu, hadis Nabi juga wahyu. Al-Quran tidak boleh ditolak, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak boleh ditolak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inni utitul Qur'an utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi aku Al-Qur'an. Ya, Allah memberikan aku Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu, dan yang serupa dengannya. Serupa dengan Al-Quran ini apa maksudnya? Si pada kanjal Al-Quran ini apa ini? Sunnah ini, hadis ini. Ya, Quran wahyu, hadis juga wahyu. Ya. Ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Dua kali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah memberikan aku Al-Quran dan yang serupa dengannya, dengan Al-Quran ini. Ya, barang-barang itu hadis Allah Subhanahu wa taala, diberikan Al-Quran dan diberikan sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sahha al-hadits wajaba al-'amal bihi fi jami' abwab ad-din bi ittifaq a'immatil muslimin. Apabila hadis itu sahih, maka wajib diterima, wajib diamalkan dalam semua bidang agama. Masalah akidah apabila hadis ini sahih wajib diterima ya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, apabila hadis ini sahih kita wajib menerimanya, tidak boleh menolaknya. Ya, Al-Quran kanggo kita tolak ya. Kanggo kita tolak ya Al-Quran tidak boleh. Wahyu dari Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah kanggo nolak ya, karena ini wahyu dari Allah. Jelas insya-Allah. Ini sepakat semua kaum muslimin, semua ulama muslimin, bahwa jika hadis ini sahih wajib kita menerima, wajib kita mengamalkan, tidak boleh ditolak. Qala al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza sahha al-haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis ini sahih, maka itu adalah madhabku. Kata siapa ini? Abu Hanifah. Dan semua imam-imam ini mengatakan, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itu madhabku. Ya. Jadi Abu Hanifah madhabna hadis yang sahih. Al-Imam Malik madhabna hadis sahih. Kemudian Al-Imam Syafi'i madhabnya hadis yang sahih. Demikian juga Al-Imam Ahmad. Selapu imam-imam ini madhabna ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis sahih ini yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu apabila kita mati, ndik narak pertanyaan yang mengatakan kenapa kamu ikut madhab Syafi'i, kenapa tidak ikut madhab Al-Imam Ahmad. Tidak ada pertanyaan mengatakan demikian.
Kenapa kamu ikuti mazhab Imam Ahmad? Kenapa tidak ikuti Imam Abu Hanifah? Ndik narak pertanyaan yang seperti itu. Yang ada pertanyaan itu, kenapa kamu tidak mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada. Ya, sehingga semua imam-imam ini Simpat dan yang lain-lainnya madhabnya ini adalah hadis yang sahih. Nangka dekatwannya dengan sigawe maulid ini, hadis ini sahih atau tidak ini? Karena kan itu dengan Lombok ini madhab saya Syafi'i, pokoknya mati bersyafi'i sampai mati bersyafi'i. Padahal tidak ada pertanyaan di dalam kubur, kenapa kamu ikuti madhab Syafi'i, kenapa tidak mengikuti madhab Al-Imam Malik? Tidak ada pertanyaan seperti ini. Ya, jadi Al-Imam Syafi'i madhabnya adalah hadis yang sahih. Dekatwannya kecoba dengan ini, yang mengerjakan maulid ini, arak ke hadis sahih tentang maulid ini, tidak mungkin ada. Sampai botak pun tidak mungkin dia ada. Ya, jelasin ayo ikhwah. Jadi hadis sahih itu wajib kita amalkan. Waqal, dan Abu Hanifah mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli." Kalau ada dalam madhabku ini, ada dalam ucapanku yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli, tinggalkan ucapanku ini. Munda bertentangan kanca Al-Quran, bertentangan kanca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan ucapanku ini. Dekatan dengan si gawe maulid ini dah. Ya sesuai ke pegawaian ini kanca Al-Quran dan sunnah. Maksudnya ke depe tayang itu dalilnya maulid ini di dalam Al-Quran, ada atau tidak ada? Ada atau kira-kira? Tidak mungkin akan ada. Kemudian ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada. Bekelekan dah mau ide ini. Ya, saya dah turut ini. Al-Quran tidak ada, hadis Nabi tidak ada. Apa kata Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang kalian diberikan oleh Rasul, terimalah. Apa yang kalian diajarkan, diperintahkan oleh Rasul, terimalah. Termasuk ini perintah Nabi ini. Maulid ini termasuk perintah Nabi ini? Ya, alhamdulillah. Ini kena ya baru. Berarti ya wahinu. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Dan apakah ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya atau tidak? Kalau lawan dari yain apa bahasa Semalam? Ini dilarang apa enggak ini? Dilarang. Larangannya. Kena larangannya sudah jelas. Setelah apa pada hafal larangannya. Apa larangannya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya itu tertolak. Hadis ini ya balak itu dia melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari kami, maka yang diadakan itu tertolak. Ya, makna cara-cara baru, maka cara-cara ini ditolak. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kena larangan yang mengatakan tidak boleh mengerjakan maulid. Kena saya minta perintah yang mengatakan silahkan kerjakan maulid. Balik dia. Ngerti dah? Faham apa belum? Ngerti dah ibu-ibu? Seandainya kena ida ibu-ibu kah ida wahabi-wahabi ni misalnya. Ya, ndek dekangguang maulid ini kembe hadis si bebalak inu.
balik ya ke ide sing gawe ya B dalil si nyuruh iteng gawe ya. Faham itu ibu-ibu? Ibu-ibu biasanya dia ngangguang maulid lagu keto ya bekecok bawang, kecok apa ranenena, kesuna, kemudian miak renggi, miak rekat, bahkan pada artinya ini ibu-ibu, ya gawe dah ya. Kemudian bapak-bapak dah, dia nak kanggo ini maulid ini lagu mona atau ngang ide pelalah terima dah ya. Bahkan pada doang ini. La ilaha illallah. Taib. Jadi kata Al-Imam Abu Hanifah, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Apabila madhabku, ucapanku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah ucapanku. Ini perkataan Al-Imam Abu Hanifah, imam si pertama. Si kedua saya rana Al-Imam Malik. Ya, apa kata Imam Malik ini? Innama ana basyarun ukhti wa usib. Aku ini adalah manusia biasa, bisa salah bisa benar. Fanzuru fi ra'yi. Al-Imam Malik ini guru Al-Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Fanzuru fi ra'yi. Lihatlah pendapatku ini, teliti, pelajari pendapatku ini. Ya, pelajari madhabku ini. Suruhna ita teliti ya. Ya, kan lekan layak dinarak dengan wah neliti masalah maulid ini. Ya. Demenna luar biasa gawe maulid ini. Padahal tidak ada perintah ini. Dengan Al-Quran, Sunnah Nabi dinarak. Lagu siwah jelas perintah arak di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikerjakan. Apa ini? Salat berjamaah. Cobakah kita gubuk-gubuk atau desa si luar biasa rajinna apa rana ini gawe maulid kita masjidna. Lebih banyak tiang daripada jamaahna. La ilaha illallah. Taib. Jadi kata Al-Imam Malik, fanzuru fi ra'yi. Ya, lihatlah pendapatku, teliti lagi pendapatku ini. Teliti madhabku ini. Ya, karena saya ini manusia bisa salah, bisa benar. Ya. Karena saya manusia bisa salah bisa benar, teliti, pelajari madhabku itu. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh. Semua pendapatku, semua madhabku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah terima ya. Amalkan dia. Berarti apa madhabnya Imam Malik? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan setiap ucapanku, setiap yang ada di madhabku ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka terimalah dia, amalkanlah dia. Sementara maulid ini dinarak dalil nelakan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Tersalga itu si maulid nengka ini. Karena ini kan bulan apa ini? Ya, bulan dengan kayak maulid ini. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatrukuhu. Dan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tinggalkan. Jangan dikerjakan karena ini sia-sia. Ya, angka hadis si paling dek nada menangis dengan bid'ah ini apa? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pinang otakna menarak sugul hadis ini. Ya, para itu sesat. Bukan kita mengatakan ide sesat pegawaian ini salah. Ya, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru ini bid'ah. Dinarak lakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah ini dalalah, ia kepusak melena gawe bagus lagu salah. Bahkan itu kerang kita salah. Ya, kita mau ke Mataram tahu tu ampenan ning tu. Ya. Kullu bid'atin dalalah, ia kepusak ini.
wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis ancaman. Bukan kita menuduh si fulan itu neraka, tidak. Ini yang salah ngerti dengan ini. Ya, kalian mengatakan kami setiap kali pengajian kalian mengatakan kami ini adalah di neraka. Kapan kita mengatakan kalian di neraka? Ya, Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bukan kami menuduh. Ya, ini perkataan Nabi. Ya, dan ini hadis ancaman, diancam. Belum tentu orang yang diancam itu dia masuk ke neraka. Sekedar ancaman ini. Tidak pada gawe ini. Ya, kalau kamu kerjakan nanti kamu masuk neraka. Ini sekedar ancaman. Tidak boleh kita menentukan si fulan yang utama neraka. Tidak boleh ini. Baik. Kemudian وقال ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Semua orang, semua manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pendapatnya itu bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Abu Bakar manusia paling alim setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Umar, Uthman dan selapu sahabat-sahabat ini bisa diterima, bisa ditolak. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan wahyu. Ya, Abu Bakar mau ke wahyu? Tidak. Ya, semua sahabat-sahabat ini tidak mendapatkan wahyu, sehingga ini ia salah, ini ia kena. Kalau dia benar kita terima, kalau dia salah ya kita tolak. Jelas insyaallah. Kemudian wa qala Asy-Syafi'i, ini Imam Asy-Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Ajma'al muslimuna, sepakat kaum muslimin, anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang telah jelas kepadanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu dah, dengar dah ya, arak dengan nyampean tipa ide pak ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kanda mau ini hadisna, ini dalilna, ya, jadi hadisnya sahih, maka wah jelas nang ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepada kita hadis yang sahih, maka lam yahillahu an yada'aha liqauli ahadin, tidak halal. Tidak halal berarti apa ini? Haram. Tidak halal dia tinggalkan lalu dia ambil pendapat orang lain. Apabila wah jelas sunnah Nabi. Sunnah Nabi no akidah ini sunnah Nabi, ibadah ini sunnah Nabi, akhlak ini sunnah Nabi. Jadi ndak kedeparan sunnah ini sekedar baok sama angkat celana, dan isbal celana, dan isbal kereng, dan isbal jubah, bukan hanya itu. Ya, dia berjorak kan jesenina ada sunnah indah itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam balap-balapan yang kan jesenina nak. Wah kita balap-balapan kan jesenina ada ida. Hai ibu-ibu, wah kena tajak kita balap-balapan ibu-ibu. Nah ini balap-balapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke rumahnya, yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Bersiwak. Ya, siwak atau sikat gigi. Assalamualaikum langsung bersiwak atau langsung sikat gigi. Denar sikat gigi di zaman dulu. Ya, mungkin tidak ada siwak, ada sikat gigi, silahkan pakai sikat gigi. Kenapa ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa di malam hari ini yang ngobrol kanjeng senina ana bercerita. Ya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida ngeno ke ida.
bercerita sama istri. Ya, apa obrolan dia itu? Maksudnya ini obrolan yang menyenangkan. Dak kayak obrolan lah, taek kajina terong Aceh nengke. Turun najina. Ini menyusahkan ini. Ya, la ilaha illallah. Coba perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam dia mengatakan, ya Aisyah, dharini ata'abbadu li rabbiyal lailah. Wahai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Allah di malam hari ini. Dia minta izin ini. Ya, biarkan aku beribadah di malam ini. Beribadah maksudnya apa? Salat. Saya mau salat malam yang panjang. Jadi malam ini saya tidak bisa cerita-cerita. Ngendang izin ya dulu. Ida wah kita ngono. Ida datang langsung aneng galang ina krak krok. Ya, senina ada melet na bercerita aparana anak de si nomor sekian itu ya tele terus si nomor 2 itu belaang na kacang tengah dia mau cerita berkelah kesah lagu ida ule langsung ngerok ida. Ya, terus ida sebelum sholat subuh wahid aning masjid. Ule idalakan masjid langsung ida nyampah gini bercerita, baris cerita. Langsung ida aning bangkat, kasihan ya dengan ini. Ya, nah Nabi SAW minta izin dulu kepada Aisyah. Padahal jarak antara umur Aisyah kanjeng Nabi SAW ini 40 tahunan lebih. Ya, Nabi SAW menikah kanjeng Aisyah usianya 6 tahun atau 7 tahun. Kemudian Nabi meninggal Aisyah berusia 18 tahun. Ya, lagu timak nangano Rasulullah SAW minta izin dulu kepada Rasulullah. Ya Aisyah, saya ini malam ini mau solat panjang-panjang. Ya, jadi saya tidak bisa cerita-cerita malam ini. Nah, ini dah sunnah bapak-bapak. Dipraktekkan sunnah Nabi SAW. Jelas tidak? Dipraktekkan ke? Ya, ndak itu wah tawa ini. Kan Nabi no jarak umurnya kanca Aisyah no 40 tahun. Dia no mesti sudah balap-balapan. Sekedar deleka bareng-bareng dari rumah sampai ke Mberane no bangkat dah sambil apa rana gandengan. Masa diilak ini? Hah? Ilak ida? Hah? Tertunda ini. Nah, jadi ini sunnah Nabi SAW. Ya, kemudian apabila na salah senina na ino langsung ditegur timak na tunak le senina na ino. Apabila dia salah senina na langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Nabi Aisyah, istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu hari dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kamu selalu ingat kepada yang tua, yang ompong itu? Saya maksudnya ini kira-kira. Tua ompong itu saya maksudnya kira-kira. Hai ibu-ibu, saya kira-kira si tua ompong ini. Tua di narak giginya maksudnya. Saya ini maksudnya ini. Hah? Khadijah maksudnya. Khadijah maksudnya. Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu ingat kepada yang tua, yang tidak ada giginya ini? Silina binti Sallallahu. Maksud dia mengatakan tua tidak punya giginya. Kan ada saling duduk caranya. Jadi ida munduh selesai solat terus ida jam 3 misalnya, ya selesai ida solat jam 4 duduk senina ada. Ya, adikna solat apabila nuh selesai senina ada solatnya berdua-duaan tunggu azan subuh ini. Lah ini resep luar biasa. Tidak perlu pakai resep-resep orang-orang yang jelas ini untuk kebahagiaan rumah tangga ngene cara bohong ini. Ya, turas tengah kelam, solat malam kemudian duduk senina ada. Ibu-ibu juga begitu, bangun tengah malam apabila dia selesai solat malam duduk semamak dah. Ya, mun nasili awek simbut neno. Ya.
dan seterusnya. Ya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Al-Imam Syafi'i, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sudah jelas baginya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi, ya, arak dengan badak ya, kemudian ini dalilnya, ini hadisnya sahih, jelas wahinu, tidak halal, ya, tidak halal untuk ditinggalkan dan mengambil pendapat yang lainnya. Tidak halal berarti haram. Waqal Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku ini, apa kitab Al-Imam Syafi'i? Al-Aranna. Kitab Al-Imam Syafi'i Aranna Al-Um. Ya, apabila kalian menemukan di dalam kitabku ini sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah sunnah Nabi dan tinggalkan ucapanku ini. Nangka si gawe maulid ini pendapat saya leka angna ini. Ha? Al-Imam Syafi'i tidak. Pendapat saya leka angna. Ha? Pendapat tuan guru na. Ya, bukan pendapat Al-Imam Syafi'i. Allah tidak, Nabi tidak, ulama-ulama yang besar tidak, Abu Hanifah tidak, Imam Malik tidak, Imam Syafi'i tidak. Ya, jadi ini sudah jelas dinarak di dalam agama Islam. Yang diikuti bukan Nabi, bukan ulama, bukan imam yang empat itu juga tidak. Saya turutna tuan gurunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar." Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balik di api neraka. Marah angkun dengan si panggang manok kino. Ya, wah kita ada dengan panggang manok atau panggang pak. Dibolak-balik ada yang bagus masakna. Ya, jemaah manusia-manusia yang akan dibolak-balik tapi jadi sate tu no. Ya. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Nyesal ya tunu. Setelah dia dipanggang, setelah dia digoreng, tunu tak menyesal. Dia mengatakan seandainya kami dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa mengatakan demikian? Karena waktu hidup di dunia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Kepada siapa dia taat? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Di dunia kami taat kepada sadatana, pemuka-pemuka kami, pembesar-pembesar kami, termasuk kiai dan tuan guru, ustaz dan yang lain-lainnya. Fa adalluna sabila, mereka sesatkan kami dari jalan yang benar. Nas'alullah salaman afiyah. Ini akibat tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian waqal Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itu madhabku. Jadi madhabna Al-Imam Syafi'i hadis sahih. Dan sahih bukan madhabku ini. Karena dia mengatakan hadis sahih itu madhabku. Berarti kalau tidak sahih itu bukan madhabku. Jelas ini? Ha, ini maulid ini hadisnya sahih atau tidak ini? Palsu. Sahih tidak, dhaif tidak, palsu. Coba, ya, berani memakai hadis palsu. Nasallallahu salam al-afiyah. Wa qala Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad mengatakan, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia di tepi jurang. Ya, jurang neraka maksudnya. Nasallallahu salam al-afiyah, gara-gara tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hawa nafsunya, kemele anganna turutna, bukan kemele Allah dan Rasulnya, kemele anganna turutna. Ya, kemudian apa ke mau telekan lain coba? Gawe maulid ini apa mau telekan lain? Harap mau dah?
Denar mau. Enggak na dulang doang mau. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, dalam sebuah hadis yang palsu, hadis palsu ini, man anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa menginfakkan 1 dirham di maulidku ini, kana kaman anfaqa mithla Uhudin dhahaban, sama seperti orang yang menginfakkan seperti gunung Uhud emas. Luar biasa pahalanya. Lagu palsu ini. Ya. Coba 1 dirham diinfakkan, 1 dirham 1.000 atau 10.000 atau 50.000 diinfakkan untuk maulid, maka sama seperti orang yang menginfakkan seperti gunung Uhud emas. Pahalanya luar biasa. Munna mara ino munna tetu pahalana mara ino belikna. Kenapa tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya? Kenapa tidak dikerjakan oleh imam yang 4 ini? Munna tetu ini, tapi ternyata hadis ini palsu. Ya, hadis yang sahih tidak mau diikuti. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bapak-bapak